Khusus negara itu bisa dilibatkan, jadi aparat penegak hukum, kemudian juga aparat TNI bisa dan dapat dilibatkan dalam konteks penegakan hukum. Ya. Ketika mereka misalnya hadir di kantor-kantor kejaksaan, itu kan bahagian dari penegakan hukum. Ya. Dan itu juga selaras dengan cita-citanya Presiden Prabowo Subianto. Apalagi kejaksaan saat ini menjadi ketua Satgas, ya, penertiban kawasan hutan. Dan itu membutuhkan tenaga yang luar biasa, dan juga menurut saya kepolisian juga diminta oleh Presiden untuk mengamankan penertiban kawasan hutan ini, ya. Nah, cuman TNI kemudian hadir di gedung kejaksaan. Sebenarnya polisi setahu kami juga ikut bersama-sama mengamankan penertiban ini, ya, di seluruh daerah. Jadi mereka juga ikut mensukseskan itu. Jadi dalam konteks penegakan hukum ya boleh-boleh saja ya. Kemudian TNI dilibatkan ya dalam eksekusi, ya, hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya, dan beberapa situasi juga TNI biasanya diajak atau dilibatkan dalam konteks mengamankan individu, ya kan, atau mengamankan yang lain. Jadi ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi kan di sini ada beberapa teman-teman dari masyarakat sipil yang mengkritik, Bang Nasir. Ya. Ini apa karena ada takutnya pertama konflik kepentingan, yang kedua TNI terlalu dalam masuk ke ranah institusi sipil. Mereka kan di luar sebenarnya, bukan di dalam. Mereka nggak di dalam gedung, mereka di luar gedung gitu. Jadi menurut saya memang kalau kemudian masyarakat sipil mengkritik ya itu memang sudah tugas mereka, ya, artinya sudah kewajiban mereka mengingatkan, ya, tapi tentu saja ada regulasi yang memberikan ruang juga kepada TNI untuk menjaga itu, bahwa kemudian ada spekulasi ini, spekulasi itu, ada rumor ini, rumor itu, dan sebagainya, itu kan di luar pengetahuan kami, ya, sebagai anggota Komisi 3. Kita kan lihat yang tampak, yang tidak tampak kita nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita nilai, gitu. Yang nampaknya kita nilai. Tapi yang penting di luar dan dalam gedung, yang penting yang TNI ketika mengawal jangan masuk ke dalam substansi kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Ya kan mereka mengamankan, apalagi sekarang Rubasan kan sudah masuk sudah dilimpahkan ke kejaksaan kan. Yang dulu dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang sekarang jadi Kementerian Hukum, itu kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, rumah tempat penyimpanan barang sitaan Rubasan itu kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, itu kan juga butuh, ya, butuh pengamanan, ya, walaupun memang itu bisa alternatif lain. Tapi menurut saya juga karena ini boleh saja, ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan kalau kemudian mau juga diajak TNI, Polri untuk menjaga, itu lebih baik lagi. Jadi TNI Polri menjaga dan kemudian memastikan bahwa penertiban kawasan hutan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Jadi nggak usah ribut-ribut, ya kan? Bareng-bareng aja, keroyokan.